Pemirsa, misteri penembakan bos pelayaran Kelapa Gading terungkap sudah. Polisi menangkap 12 orang yang diyakini terlibat dalam pembunuhan Sugianto. Dalang dibalik perencanaan pembunuhan itu adalah karyawan Sugianto, Nur Lutfiah. Motifnya sakit hati. Inilah detik-detik ketika polisi menangkap Syahrul, pengendara motor yang mengantar eksekutor pembunuh Sugianto di Ruko Royal Gading Square. Tangan belakang. Siapa ini? Masker kamu. Ia dibekuk di Mulang Raya, Lampung Utara, Lampung 21 Agustus lalu. Masuk aja, mobil belakang. Ayo. Saat polisi menggeledah kediamannya, mereka juga menemukan helm serta jaket yang diyakini dipakai di hari eksekusi. Inilah hasil tangkapan kamera pengawas ketika Syahrul dan eksekutor bernama Diki Mahfud kabur naik motor setelah menembak Sugianto 13 Agustus lalu. Sementara Diki ditangkap di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Diki Mahfud adalah pelaku yang menembak Sugianto dari jarak dekat. Penembakan ini dilakukan di ruko tempat korban bekerja. Dari rumah tersangka, polisi mendapatkan sejumlah senjata api. Setelah menggali keterangan saksi, menganalisis barang bukti, serta menyelidiki perusahaan korban, terungkaplah pembunuhan berencana terhadap korban. Ini apa, Bu? Saya nggak tahu saya itu. Ya nggak, ini apa? Itu apa? Ini pistol. Pistol, udah ya. Punya siapa? Siapa? Ya saya nggak tahu punya siapa. Saya nggak pernah melihat itu, tahu ada di situ. Punya siapa? Saya suami saya juga dia megang, saya nggak pernah melihat. Ya, Nggak tahu ya, saya. punya siapa? Ya, saya nggak tahu. Punya ibu apa punya suami? Ya nggak tahu punya siapa. Sumpah demi Allah. Ibu ikut saya nanti ya. Kemana? Polda ya. Polda. Ya saya kan anak-anak saya gimana? Ikut punya ibu apa punya suami? Dalang dari ini semua adalah Nur Lutfiah, admin keuangan di perusahaan milik korban. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk ke sini tahu ada senjata di sini. Lutfiah sakit hati pada Sugianto yang sering menggodanya. Ia juga takut dengan ancaman korban yang mengancam melaporkannya ke polisi karena menggelapkan uang perusahaan. Hal itu membuat Lutfiah nekat, sehingga meminta suami sirinya, Ruhiman, membantunya menghabisi Sugianto. Pembunuhan berencana ini melibatkan 12 orang dan semuanya kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap dan menahan 12 orang yang terlibat penembakan bos pelayaran Kelapa Gading. Salah satunya adalah Nur Lutfiah, admin keuangan di perusahaan milik korban yang menjadi dalang di balik perencanaan pembunuhan ini. Dan untuk mendalami kasus ini kita sudah bersama dengan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Ade, sudah terungkap. Selamat sore, Mas. Ya. Sudah terungkap ada 12 orang. Mungkin bisa diceritakan lagi mengenai kronologi penangkapan. Siapa dulu yang pertama ditangkap, Pak? Baik, terima kasih, Mas. Jadi ini merupakan hasil kerjasama kita dari jajaran Direktorat Kriminal Umum dengan Polres Jakarta Utara. Kalau 12 orang ditangkap dengan perannya masing-masing ya. Terus kemudian siapa dulu yang dilakukan penangkapan? Penangkapan dilakukan secara serentak pada tanggal 21 Agustus 2020 kemarin. Oh, oke. Pak Ade, ini kita sudah bisa dipastikankah apa motif dari peristiwa pembunuhan ini yang mengatakan bahwa betulkah si tersangka ini sering digoda oleh korban? Itu berdasarkan, jadi
Pola penyidikan kepolisian itu didasarkan kepada beberapa alat bukti yang salah satunya adalah keterangan tersangka atau juga salah satunya keterangan saksi. Nah, kemudian dengan pertanyaan apakah benar itu digoda, hal ini didasarkan kepada keterangan dari saksi semula dan kemudian berubah menjadi keterangan tersangka. Jadi baru alat bukti saja, satu alat bukti yang menyatakan bahwa dia digoda. Karena tidak bisa dilakukan klarifikasi terhadap korban yang sudah meninggal dunia. Namun di sisi lain ada fakta lain yang mengatakan bahwa perusahaan tempat korban ini milik korban dan juga tempat tersangka ini bekerja itu sedang ada masalah dalam hal pajak. Kemudian pajak ini permasalahan pajak dikarenakan ada upaya manipulasi dan penggelapan. Diduga ada upaya penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh salah satu tersangka, yaitu NL. Nah, itu juga merupakan salah satu motivasi kenapa kemudian NL menghendaki korban meninggal dunia. Ini ada Begitu, Mbak. 12 orang dijadikan tersangka. Ini peran-perannya tentu berbeda, dan kemudian perencanaannya sudah berapa lama Pak mereka merencanakan ini? Peristiwa ini kalau berdasarkan dari data penyidikan, sebetulnya niat itu sudah terjadi pada bulan Maret. Kemudian dari NL menginginkan M untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan si korban itu pada bulan Maret. Akan tetapi ini tidak terrealisir dan baru difokuskan lagi pada sekitar bulan Agustus, awal bulan sekitar tanggal 4. Itu kembali meminta kepada salah satu tersangka M untuk melakukan eksekusi terhadap korban. Gitu, Mbak. Oke, ini ada 12 tersangka. Perannya apa saja, Pak? Perannya yang pertama adalah yang menyuruh melakukan. Yang menyuruh melakukan itu adalah NL. Kemudian yang merencanakan pembunuhan itu ada 4-5 orang. Kemudian ada yang melakukan eksekusi berikut turut serta melakukan, ada 2 orang. Kemudian ada yang turut membantu melakukan, yang menyediakan senjata dan lain sebagainya. Dari 12 orang tersebut semuanya sudah ada perannya masing-masing. Dari inisiator, intelektual dadernya, kemudian yang bersama-sama melakukan, ada yang turut serta melakukan, ada yang membantu melakukan. Jadi semuanya ada 12 orang, dari mulai perencana, dari yang menyuruh melakukan, perencana, eksekutor, sampai dengan yang membantu menyiapkan fasilitasnya, semuanya sudah kita amankan. Baik, Pak Ade, kalau saya baca rilisnya, kalau tidak salah ada sempat percobaan pertama begitu pembunuhan ini, dan kemudian batal dilakukan. Nanti dijawab setelah jeda, Pak Ade. Nanti kita kembali lagi sesaat lagi usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Bisa kita masih berbincang mengenai pembunuhan terhadap bos pelayaran di Kelapa Gading yang sudah terungkap. Kita masih bersama Dirkrimum ya. Pak Ade, mungkin bisa dijelaskan lagi ini mengenai NL sebagai admin perusahaan korban begitu yang diduga melakukan penggelapan pajak begitu Pak. Mungkin bisa jelaskan mengenai hal ini. Begini, yang pertama ada fakta bahwa ada seseorang dibunuh. Langkah pertama yang dilakukan, dan ini juga dilakukan oleh Polres Jakarta Utara, datang ke TKP dan kemudian menyelusuri siapa orang yang dibunuh, apa latar belakangnya, dan kemudian siapa orang yang paling diuntungkan dengan peristiwa pembunuhan ini gitu. Ada beberapa hipotesa yang kita kembangkan, apakah itu persaingan bisnis, apakah itu masalah pribadi, masalah internal, semuanya digali. Salah satunya adalah tentang masalah bisnis yang dikembangkan oleh si korban. Nah, korban kadang ada masalah tentang permasalahan pajak. Nah, korban sudah merasa melaksanakan kewajibannya dalam hal pajak.
Tetapi kenapa masih ada, sedangkan yang bertanggung jawab untuk melakukan ini semua, yang akun terhadap masalah keuangan, itu adalah salah satu karyawannya yang namanya NF. Maka timbullah adanya dugaan bahwa NF melakukan penggelapan terhadap dana yang harus dibayar ke pajak. Itulah sebabnya maka kemudian ada timbul kekhawatiran dari NF bahwa apa yang dilakukannya akan menjadi laporan polisi, atau dia akan disidik, atau dia akan dilaporkan, sehingga yang sedangkan hanya ada dua yang tahu, dia dan bosnya, tentang peristiwa itu. Maka si NF patut diduga menghendaki kematian ini. Kemudian atas dasar itulah dilakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan. Kita melakukan beberapa analisa yang tidak hanya berdasarkan kepada keterangan tersangka, tetapi melakukan analisa-analisa dengan beberapa alat bukti yang lain. Sehingga didapatkanlah ada komunikasi dan lain sebagainya terhadap tersangka, salah satu tersangka kita. Dan itu kemudian dikembangkan, didukung dengan alat bukti yang cukup. Dan setelah kita lakukan analisa yang tepat, maka pada tanggal 21 Agustus kita tangkap secara serentak gitu. Oke. Pak Ade, apakah kemudian uang hasil penggelapan pajak ini menjadi uang yang dipakai oleh tersangka untuk membayar eksekutor? Kita belum sampai sejauh itu. Waktu itu orientasi penyidikan kita adalah orientasi mengungkap tentang pembunuhan, pelaku pembunuhan dan motivasi pembunuhan. Sedangkan adanya transaksi sebesar 200 juta ini memang diambilkan dari rekening tersangka NF, tetapi belum bisa dipastikan apakah ini adalah objek dari penggelapan, karena orientasi berpikir kita waktu itu adalah mengungkap tentang pembunuhannya, bukan mengungkap tentang penggelapan pajaknya, karena itu di luar daripada objek penyidikan kita. Masuk ke areal itu adalah dalam rangka untuk mencari motivasi siapa orang yang paling diuntungkan dengan meninggalnya korban. Oke, Gitu. Pak Ade, begini. Ada 12 tersangka. Siapa yang di sini tersangka yang berperan sebagai eksekutor, siapa-siapa saja, dan siapa tersangka? Di situ kan ada senjata api, Pak, yang dipergunakan untuk mengeksekusi korban. Siapa yang menyediakan senjata api itu, Pak? Ada nama-nama tersangka. Kalau untuk eksekutornya itu ada satu orang. Satu orang dibantu oleh joki satu orang. Sebelumnya untuk menentukan dua orang siapa eksekutornya ini melalui perencanaan. Perencanaannya dilakukan berulang-ulang, Mbak, bukan hanya satu kali, dan kita bisa buktikan semua peristiwa perencanaannya itu baik yang terjadi di Tangerang, baik yang terjadi di Cibubur, di hotel, semua terbukti dengan alat bukti CCTV bagaimana mereka melakukan konsolidasi, dan kemudian siapa yang menyediakan senjatanya itu semuanya sudah ada di 12 itu. Saya namanya kalau pakai inisial agak-agak ini juga nih, agak-agak rancu gitu, tapi menyebutkan nama juga tidak etis, sehingga mungkin tidak saya sebutkan inisial nama-namanya, tetapi peran itu nyata. Peran itu nyata, siapa perencananya, siapa penentuan eksekutornya, bagaimana melatih pelaksanaan, kemudian menyiapkan alat berupa motor, seragam dari salah satu ojol, berikut helmnya dan lain sebagainya, itu nyata dan semuanya bisa kita sita. Ya, itu senjatanya didapat dari mana? Dari siapa, Pak? Apakah terdaftar senjatanya? Senjatanya didapat dari salah seseorang inisial S, kemudian S didapatkan dari inisial T, dan semuanya adalah senjata gelap yang tidak terregister. Gitu. Senjata ini sudah dimiliki oleh yang bersangkutan sudah sejak lama, dan saat ini karena kemudian hasil daripada perencanaan itu dilakukan dengan cara eksekusi dengan menggunakan senjata api, maka ada orang juga yang ditugaskan untuk mencari senjata api. Dapatlah senjata api itu, karena semula rencananya tidak menggunakan senjata api, tetapi perencanaan yang pertama itu tidak bisa terrealisir karena korban kebetulan menolak untuk diajak
ke tempat tertentu atau pergi dengan salah satu tersangka gitu. Oke, Pak, ini kan ada 12 tersangka. Di situ termasuklah NF yang menjadi otak yang merequest ada peristiwa pembunuhan ini, dan juga ada, kalau tidak salah, suami siri dari NF. Suami sirinya ini apakah dia yang mengorganisir semuanya, Pak? Mencari siapa eksekutornya, mencari senjatanya dari mana? Kaitan mereka ini seperti apa, Pak? Mereka kenalnya dari mana, Pak? Jadi di antara NF dengan tersangka M yang dan dia mempunyai hubungan emosional yang cukup kuat dengan dua alasan. Yang pertama adalah memang ada terikat ikatan pernikahan secara siri di antara keduanya, dan yang kedua, kapan dia kenalnya, NF ini orang tuanya NF itu merupakan salah satu gurunya daripada si tersangka M. Baik, terima kasih Pak Tubagus Ade sudah bergabung bersama kami di Baik, Kabar Petang. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore.